Pada video kali ini saya akan menjelaskan evolusi transmisi mobil dari manual ke otomatis. Awal mula transmisi mobil. Transmisi mobil sudah ada sejak awal perkembangan otomotif. Pada tahun 1894, inovator asal Prancis Louis Renault, Penard, dan Émile Lorer memperkenalkan transmisi manual pertama. Transmisi ini hanya memiliki satu kecepatan dan menggunakan sabuk untuk menyalurkan tenaga ke roda penggerak. Sederhana tetapi sangat inovatif pada zamannya. Mobil-mobil awal ya, sekarang perkembangan transmisi manual. Mobil-mobil awal ya itu menggunakan transmisi manual yang dioperasikan langsung oleh pengemudi untuk mengontrol kecepatan dan tenaga. Pola perpindahan gigi 3-on-3 menjadi standar saat itu. Salah satu inovasi besar adalah sliding gear transmission, di mana gigi bisa digeser untuk mengubah kecepatan. Ini membutuhkan keterampilan tinggi dari pengemudi untuk menyelaraskan waktu perpindahan gigi dengan putaran mesin. Kemudian munculnya transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu hadir untuk menyederhanakan proses mengemudi. Tidak perlu perpindahan gigi manual. Membuat pengalaman berkendara itu kita akan lebih nyaman, terutama saat dalam kemacetan. Nah, komponen utama dalam transmisi otomatis misalnya konversi torsi, yaitu menghubungkan mesin dengan transmisi tanpa tergantung kecepatan kendaraan. Set roda gigi planet. Set roda gigi planet ini memungkinkan berbagai rasio gigi untuk kecepatan yang berbeda. Kemudian sistem hidrolik dan elektronik, yaitu untuk mengontrol perpindahan gigi secara otomatis. Pada tahun 1921, Alfred Horner Munro menciptakan perangkat transmisi otomatis hidrolik pertama. Teknologi ini menggunakan prinsip hidraulik untuk mengotomasikan perpindahan gigi. Kemudian pada tahun 1940, General Motors ya, perusahaan di Amerika, memperkenalkan Hydramatic Transmission, yaitu salah satu transmisi otomatis paling awal dan inovatif. Hal ini berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berkendara. Kemudian perkembangan teknologi transmisi otomatis. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, perusahaan Chrysler itu memperkenalkan torque plate transmission. Kemudian disusul perusahaan lainnya, yaitu General Motors itu merilis power glide transmission ya. Kemudian fokus utama dari dua teknologi itu apa? Fokus utamanya adalah perpindahan gigi yang lebih halus dan efisien. Kemudian setelah di era 50-60-an tadi ya, era baru tahun 1970-an sampai 80-an itu diperkenalkan komputer dalam transmisi otomatis. Jadi menggunakan komputer. Jadi nanti ada sensor elektronik untuk mengoptimalkan perpindahan gigi berdasarkan kondisi berkendara dan performa mesin. Jadi sensor itu akan mengoptimalkan perpindahan gigi berdasarkan kondisi berkendara dan performa mesin. Kemudian ada di era ini juga pengenalan gigi overdrive dan konverter torsi lockup. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, kemudian di era sekarang ya, era modern, tadi tahun 60-an, ada tahun 70-an ya. Kemudian sekarang di era modern ada namanya DCT, Dual Clutch Transmission. Dual Clutch Transmission itu apa? Supaya perpindahan gigi lebih cepat dan performa lebih tinggi. Nah, kemudian ada lagi Continuously Variable Transmission, CVT ya, kita sudah sering dengar tentang CVT.
Itu apa? Itu perpindahan gigi tanpa hentakan. Jadi halus perpindahannya. Dan juga dengan CVT ini dia akan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, kemudian bagaimana sih masa depan transmisi mobil? Jadi tren utama yang akan membentuk masa depan transmisi pada mobil itu adalah pertama, yaitu elektrifikasi. Nah, elektrifikasi. Mobil hybrid dan mobil listrik itu memanfaatkan transmisi DCT atau CVT untuk efisiensi maksimal. Dan kemudian trennya lagi apa? Integrasi AI, ya, dan IoT. Untuk apa? Untuk meningkatkan strategi perpindahan gigi dan prediksi pemeliharaan. Kemudian yang ketiga yaitu yang untuk masa depan adalah autonomous driving otomatis. Transmisi akan semakin pintar untuk menyesuaikan diri dengan kondisi jalan secara otomatis. Setiap inovasi dalam transmisi telah membentuk industri otomotif yang modern. Masa depan menjanjikan transmisi yang lebih efisien, otomatis, dan ramah lingkungan.